Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi adik-adik di Matematika Bisnis sesi kedua. Sesi kedua kita belajar mengenai fungsi nonlinear. Di sini kita bahas mengenai fungsi kuadrat. Oke, dipersiapkan slide-nya. Silakan dibuka slide-nya ya. Sekarang kita masuk ke fungsi linear. Fungsi nonlinear. Kita lebih spesifiknya adalah fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat secara pengertian adalah fungsi di mana variabel bebas mempunyai pangkat paling tinggi adalah 2. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kita sudah belajar fungsi linear dengan pola Y sama dengan A plus BX. Sedangkan pada fungsi linear non-linear, polanya adalah AX kuadrat plus BX plus C. Di mana Y adalah fungsi dari X, di mana X-nya adalah variabel bebas, dan Y-nya adalah variabel terikat. Permasalahan dalam fungsi kuadrat, yang pertama adalah mencari titik ekstrim, yaitu X, Y. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, tentukan absis dari titik ekstrim X dengan rumus X sama dengan min B per 2A. Ini minnya di luar tuh ya. Kemudian, tentukan ordinatnya dari titik ekstrim Y dengan rumus Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini fungsi apostrofnya turun, jadi itu sebetulnya B kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah tentukan nilai dari dietrix. Ini dietrix, di mana jika nilai A lebih besar dari 0, maka fungsi ekstrimnya minimum. Nah, kalau minimum, bentuk kurvanya seperti ini ya. Oke, seperti U. Kemudian jika nilai A-nya lebih, ini harusnya lebih kecil ya, bukan lebih besar. Lebih kecil dari 0, maka fungsi ekstrimnya maksimum. Ini maksimum begini ya. U terbalik. Kemudian menggambar fungsi kuadrat. Yang pertama, kita cari dulu titik potong sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0. Kemudian mencari titik potong sumbu Y, yaitu X-nya sama dengan 0. Kemudian menghubungkan titik ekstrim dengan titik potong sumbu sehingga diperoleh grafik fungsi kuadrat. Nah, pada saat mencari titik potong sumbu X, kita bisa pakai dua cara. Cara yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Kemudian cara yang kedua adalah dengan cara rumus ABC. Nah, pada saat latihan, pergunakan kedua cara ini. Namun nanti pada saat ujian, boleh pilih salah satunya. Biasanya, cara rumus ABC itu lebih baik dipergunakan ketika salah satu variabelnya tidak lengkap. Walaupun jika memang jeli melihat soal ketika tidak lengkap, bisa ditemukan juga dengan cara memfaktorkan. Oke, jadi banyak jalan. Kita langsung ke contoh soal, yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 24. Ya. Nah, pertanyaannya tentukan titik ekstrimnya. Kita tentukan dulu variabelnya. Ya, polanya dari fungsi nonlinear ini atau fungsi kuadrat ini adalah AX kuadrat plus BX plus C. Nah, berarti di sini ada koefisiennya. Nah, koefisien dari X kuadrat ini, di sini ada 1. A-nya adalah 1, B-nya 5, C-nya min 24. Ya, setelah ditentukan, paham kan cara menentukannya? Oke. Kemudian, setelah itu diapain? Setelah itu, sebentar, ini fungsi dimatikan dulu. Nah, kemudian kita cari titik ekstrimnya. X sama dengan min B per 2A, sama dengan min 5, tadi kan B-nya 5 ya, per 2 dikali 1, A-nya kan 1, jadi min 5 per 3 adalah min 2,5. Kemudian Y-nya adalah min B kuadrat min 4AC per 4A. Jadi 5 kuadrat, ini fungsinya turun ya, ini adalah 5 kuadrat, karena B-nya adalah 5, min 4 dikali 1 dikali min 24 per 4 dikali 1, jadi min 25 plus 96. Dari mana 96? 4, min 4 dikali min 24. Positif kan, min kali min jadi plus maksudnya. Jadi 96. Jadi 25 tambah 96 adalah 121. 121 dibagi 4 adalah min 30,25. Jadi titik ekstrimnya adalah min 2,5 dan Y-nya adalah min 30,25. Karena nilai A sama dengan 1, di mana
berarti lebih besar dari 0, maka fungsi tersebut merupakan fungsi minimum. Jadi nanti kurvanya atau grafik fungsi kuadratnya adalah ke atas atau seperti huruf U. Kemudian menggambar fungsi kuadrat. Untuk menggambar fungsi kuadrat, setelah mendapatkan titik X ini diperoleh titik potong sumbu, yaitu titik potong sumbu Y. Yang paling mudah dulu ya, Y. Ketika X-nya sama dengan 0. Kita ganti semua nilai X-nya jadi 0. Y sama dengan X kuadrat plus 5X min 24. Kita substitusikan nilai 0, jadi hasilnya Y-nya adalah minus 24. Jadi titik potong sumbu Y melalui titik 0, minus 24. Kemudian titik potong sumbu X. Ketika Y-nya sama dengan 0. Nah, ini bisa dilakukan dengan dua cara. Bisa dengan cara memfaktorkan atau melalui rumus ABC. Nah, kita pakai cara memfaktorkan dulu. Ketika Y-nya sama dengan 0, maka 0 sama dengan X kuadrat plus 5X min 24. Jadi 0 kita faktorkan, X plus 8 dan X min 3. Ketika memfaktorkan, kita bisa trial and error dulu ya. X dikali X adalah X kuadrat. Kemudian X dikali min 3 adalah min 3X. Kemudian 8 dikali X adalah 8X. 8 dikali min 3 adalah min 24. Nah, tadi dapat X kuadrat. Kemudian min 3X plus 8X. Min 3X plus 8X. Berarti plus 5X. Ya kan? Min 3 ditambah 8. Jadi 5 ya. Jadi X plus 8 sama dengan 0, maka X1-nya sama dengan min 8. Karena pindah ruas ya. Sehingga titiknya min 8,0. Kemudian X min 3 sama dengan 0, jadi X2-nya adalah 3 positif. Jadi titik potong sumbu X melalui titik min 8,0 dan 3,0. Kemudian menggunakan rumus ABC. Tadi kita sudah dapat ya. Sudah dapat A-nya itu adalah berapa tadi? 1, B-nya 5, C-nya minus 24. Kita masukkan ke dalam rumus ABC. X1,2 minus B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini minusnya di luar ya. Jadi nanti setelah selesai baru diakumulasikan dengan tanda minusnya, si rumus tadi yang ada di depan. Min 5 plus minus, sebentar. Min 5 plus minus akar 5 kuadrat min 4 dikali 1 min 24 per 2 dikali 1. Kemudian didapat min 5 plus minus akar 5 kuadrat ya, hasilnya adalah 25 plus 96 per 2. 2 dikali 1 kan 2. Jadi hasilnya adalah min 5 plus minus 25 tambah 96 adalah akar 121 per 2. Nah, akar 121 itu berapa sih? Nah, jadi kita mulai buka X1. X1-nya adalah kita ambil tanda plusnya dulu. Tadi kan plus minus ya. Jadi min 5 plus 11. Nah, akar 121 adalah 11 dibagi 2. Jadi 5 ditambah 11, min 5 tambah 11 berapa? 6 ya, positif dibagi 2. Hasilnya adalah 3. Jadi X1-nya adalah 3. Kemudian X2-nya kita pakai tanda yang minus. Tadi dari tanda plus minus ini. Min 5 min 11 dibagi 2 adalah min 16 per 2, hasilnya min 8. Jadi titik sumbu X melalui titik min 8,0 dan 3,0. Nah, kemudian selanjutnya kita gambar fungsi kuadratnya. Nah, sebelum kita menggambar fungsi kuadratnya, kita bisa tahu apakah jawaban kita benar atau salah. Bagaimana caranya? Nah, ini kan tadi kita sudah dapat koordinat titik ekstrim ya. Titik ekstrim di koordinat min 2,5 bukan 25 ya, mohon maaf ini kurang koma. Min 2,5 ini ada di sini dan min 30,25. X-nya min 2,5 dan min 30,25. Nah, kita lihat Y-nya itu min 30,25. Kemudian titik potong sumbu Y itu memotong di Y-nya minus 24. Nah, kita bisa tahu jawaban kita betul atau salah jika titik potong sumbu Y itu searah dengan titik ekstrim Y. Jadi sama-sama daerah negatif. Berarti itu jawabannya sudah bisa dipastikan benar. Ya, dari daerah yang sama. Jadi kalau misalkan titik ekstrimnya positif Y-nya, maka nanti ketika titik potong sumbu Y-nya juga harus positif. Ya, jadi ini kan akan memotong dia di situ. Nah, sekarang bagaimana cara buat grafiknya? Kita lihat sumbu X sama sumbu Y. Pertama, kita masukkan dulu koordinat titik ekstrimnya. Ketika X-nya min 2,5 dengan
min 30,25 ya. Ini adalah titik ekstrimnya, kita hubungkan. Kemudian kalau sudah, titik ekstrimnya adalah pucuknya atau puncaknya atau titik idealnya. Nah, kemudian lihat X1 dan X2-nya, min 8,0 dan 3. Ada di min 8, X min 8 ada di kuadran kiri ya. Ada di kuadran berapa ini? 1, 2, ada di kuadran 2. Kemudian yang positifnya ada di kuadran 1. Nah, memotong di 0,-24, min 24, Y. Nah, min 24 di sini kan, ini kan sumbu Y kan. Nah, ada di sini. Kemudian kita hubungkan semua titiknya dengan puncaknya atau ekstrimnya adalah min 2,5 dan 30,2. Oke, sampai sini cukup dipahami kan? Selanjutnya, kita lihat contoh soal lagi. Min X kuadrat plus 3X plus 40. Nah, bagaimana titik ekstrimnya? Nah, kita definisikan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, 3-nya berapa. Kita dapat A-nya adalah min 1, B-nya 3, C-nya 40. Bisa dibikin kan? Lalu kita masukkan ke rumus titik ekstrimnya. X sama dengan min B per 2A, masukkan semuanya, B-nya adalah 3, dibagi 2 dikali min 1, jadi 3 per min 2. Nah, min 3 dibagi min 2 adalah 1,5, positif. Kemudian Y-nya adalah min B kuadrat, min 4AC per 4A, adalah min 3 pangkat 2, min 4 dikali min 1, 4 ya, dikali 40, jadi positif 160. 3 pangkat 2 kan 9, jadi 9 plus 160 adalah 169, dibagi min 4. Ya, min dibagi min plus ya, jadi 42,25. Nah, lihat. Ini kan titik ekstrimnya Y, daerah positif. Nanti maka harus positif juga titik potong sumbu Y-nya. Jadi kita sudah dapatnya titik ekstrim di 1,5 dan 42,25. Karena nilai A-nya adalah min 1, di mana min 1 itu lebih kecil dari 0, maka fungsi tersebut merupakan fungsi maksimum. Jadi nanti kurvanya seperti huruf U terbalik. Nah, bagaimana menggambar fungsi kuadratnya? Sama seperti tadi ya, titik potong sumbu Y-nya, di mana X sama dengan 0, kita substitusi, maka didapat nilainya adalah Y-nya 40. Sudah kelihatan nih, wah ya, sudah besar kemungkinan potensi benar ya. Karena tadi Y-nya daerah positif, dan sekarang Y titik potong sumbu Y-nya juga positif. Oke, kemudian titik potong sumbu X, di mana Y-nya sama dengan 0, boleh pakai dua cara, pasti belajar kita pakai dua-duanya ya, cara memfaktorkan dan nanti rumus ABC, tapi pada saat mengerjakan soal boleh mengerjakan soal ujian boleh pilih salah satu. Nah, cara memfaktorkan ketika Y-nya adalah 0, berarti 0 sama dengan min X kuadrat plus 3X plus 40 adalah, nah ini cara memfaktorkan, kita dapat min X plus 8 dan X plus 5. Ya, bisa diterapkan error, min X kali X adalah X kuadrat, min X kali 5 adalah min X, kemudian 8 kali X adalah 8X, kemudian 8 kali 5 adalah 40. Min 8X plus 5X adalah berapa? Maaf. Min 5X plus 8X adalah positif 3X ya. Min 5 plus 8. Hasilnya adalah plus 5. Kemudian min X plus 8 sama dengan 0. Jadi X1 adalah 8. Dan X2-nya adalah min 5. Bisa ngikutin kan? Kemudian kalau pakai rumus ABC, A-nya adalah tadi min 1, B-nya 3, C-nya 40. Ketika kemudian masukkan ke rumus ABC-nya, X1 dan 2, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Ya, masukkan B-nya 3 plus minus akar 3 pangkat 2, min 4, kurang min ya, dikali min 1, A-nya dikali C, 40 dibagi 2 dikali min 1. Maka dapat min B-nya adalah 3 plus minus akar 169 dari 9 plus 160 dibagi min 2. Nah, akar 169 adalah 13. Nah, plus minus X1 kita ambil yang positif dulu. Berarti dapat berapa? Min 3 plus 13 adalah 10. Dibagi min 2 hasilnya min 5. Kemudian X2-nya min 3 min 13. Dibagi min 2 adalah min 16 bagi 2 adalah 8. Ini X1-nya dapat min 5, X2-nya adalah 8. Sama ya hasilnya. Kemudian gambarkan, tadi kita sudah dapat titik ekstrimnya 1,5, X-nya di sini sumbu X ya 1,5, asumsi skala tepat. Kemudian Y-nya di 42,25. Nah, sudah dapat ini ekstrimnya di sini ya, ini kurang pas kurvanya, kurang turun sedikit. Kemudian X1-nya min 5 dan X2-nya 8. Kemudian hubungkan, memotong di Y-nya 40. Nah, ini harusnya Y-nya 40 ya.
Oh, di sini. Ini kan harusnya ekstrimnya agak lebih jauh. Kurvanya yang kurang pas aja. Nanti X-nya 40 di sini. Jadi dia akan memotong ke sini dulu harusnya. Dari min 5 memotong ke sini ke 40 baru ke pucuk ekstrim. Nah, ekstrimnya ini harusnya agak jauh ke sini baru ke sini. Oke? Nah, selanjutnya adalah latihan soal. Silakan dikerjakan latihan soalnya dan apa namanya? Untuk yang nomor 4 ini agak berbeda. Ini kan fungsinya X, kalau tadi kan fungsinya Y. Nah, kalau fungsinya X, maka semua rumusnya dibalik. Kalau tadi kan untuk mencari titik ekstrim X itu adalah min B per 2A. Nah, nanti dibalik. Itu untuk mencari Y. Nah, sedangkan untuk mencari X-nya itu adalah yang min B kuadrat per 4AC per 2A. Jadi dibalik ya. Semuanya serba dibalik. Oke? Titik potongnya juga dibalik. Oke, kalau sudah, nanti akan masuk ke pembahasan setelah kalian kerjakan. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Selamat mengerjakan latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.